kembali lagi bersama Crypto Blower. Hari ini saya akan bahas mengenai Shiba Inu. Seperti yang teman-teman ketahui, belakangan ini memang seluruh market kripto lagi bearish ya teman-teman, lagi down. Jadi ini bukan Shiba turun, tapi bukan karena ada isu di Shibanya gitu ya. Tapi karena memang marketnya nggak hanya kripto tapi juga Wall Street dan semuanya IHSG juga mengalami penurunan karena memang ada makro, salah satunya itu dipengaruhi oleh perang Rusia Ukraina udah pasti, yang itu berimbas kepada inflasi di seluruh dunia terutama Eropa dan Amerika. Beberapa waktu kemarin kan The Fed juga mengumumkan bahwa ada penaikan suku bunga, yaitu kembali membuat market agak shock gitu ya. Tapi kalau kita lihat teman-teman, saat ini posisi Fear and Greed Index itu di extreme fear ya. Extreme fear ini berarti sebenarnya opportunity untuk kita masuk saat ini, tapi tetap harus berhati-hati karena memang prinsipnya adalah kita be great pada saat others in fear, be fear when others in greed gitu ya. Gampangnya kayak gitu. Jadi pada saat orang extreme fear kayak gini akan banyak orang melakukan penjualan murah. Kita lihat memang market mengalami diskon yang cukup banyak ya. Kalau Shiba Inu sendiri dari sejak penurunan kemarin dia udah turun cukup jauh juga, hampir 50% ya, 50% lebih malah, 50% lebih. Satu hari kemarin aja dia udah turun hampir 30%. Satu hari kemarin aja teman-teman. Gitu. Nah, tapi hal baiknya kalau kita lihat di daily time frame-nya si Shiba, saya tarik garis support di sini. Dia masih kuat bertahan di support daily-nya. Tapi ini adalah support terakhir kayaknya di sini teman-teman, di daily-nya dia. Ini support yang cukup kuat. Ini akan bergantung pada kondisi si BTC sendiri. Kalau BTC mengalami pelemahan, ada kemungkinan dia akan juga mengikuti. Karena seluruh market sekarang semuanya terdampak gitu, jadi semuanya akan ngikutin BTC udah pasti. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang bisa kita tarik kesimpulan, ini adalah garis support kuatnya dia, kemudian ini garis resistannya di daily. Kalau misalkan Shiba Inu mengalami penguatan, BTC juga mengalami penguatan, kita udah melihat ada penguatan di sini, udah closing candle day-nya di sini, terus ini mulai lagi. Kalau candle day-nya itu masih di atas garis ini, ada kemungkinan kan bahwa dia akan mengalami penaikan. Kemungkinannya seperti ini ya teman-teman, dia akan naik sampai di sini, kemudian turun lagi, naik lagi, kemudian turun, mungkin retest lagi ke bawah, naik lagi di sini ya. Ini yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan habis itu dia akan naik sampai ke sini gitu. Nah, kalau misalkan dia mengalami pelemahan, si BTC mengalami pelemahan, tentu semua yang lain juga akan mengalami pelemahan juga ya. Yang bisa kita antisipasi untuk support selanjutnya itu mungkin di sekitar sini teman-teman, nih ya, di sekitar sini. Kalau misalkan dia mengalami penurunan, kita antisipasi akan ada kemungkinan support kuatnya itu di 0,00000850 teman-teman. Tentu saja ini kita nggak berharap dia sampai ke situ ya. Cuman sebenarnya kalau misalkan benar terjadi ya teman-teman, kalau misalkan benar terjadi, misalkan ya seperti ini, dia
misalkan dia naik dulu sedikit terus kemudian dia mengalami penurunan ya, yang menyentuh ini, kemungkinan setelah dia menyentuh ke garis ini, ke harga di sini, kemungkinan dia akan mantul kencang teman-teman. Karena kalau kita lihat dari kemarin itu Shiba Inu agak sideways gitu ya, kalau dilihat dia kayak belum selesai koreksinya gitu loh. Nah, kalau misalkan dia bisa menembus turun, apalagi dia agak sedikit turun lagi ke sini misalkan, kita lihat kan ini kan supportnya yang dulu ya, kemudian ini resistannya yang nanti kemungkinan menjadi support yang kuat juga setelah support yang ini tembus. Nah, apalagi kalau dia masuk ke sini, ini akan menjadi kemungkinan mantulnya juga akan cukup kenceng gitu teman-teman. Nah, kalau saya sendiri sih sekarang ini saya melakukan dollar cost averaging ya kepada investment saya di Shiba karena diskonnya cukup tinggi banget gitu ya. Kembali lagi kepada teman-teman, kalau misalkan teman-teman melihat ini opportunity untuk masuk, ya silahkan teman-teman putuskan sendiri. Ini bukan financial advisor, jadi do your own research ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.